Oke, baik, satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Perkenalkan kami dari kelompok satu dengan NIM akhir 015, 013, 014, 08, dan 058. Di sini merupakan proyek presentasi kami, yaitu laporan Enterprise Architecture Program ADM, perencanaan arsitektur perusahaan dengan studi kasus video garment, di mana pada tahap berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, pada arsitektur principles dibagi menjadi empat. Yang pertama ada prinsip bisnis, prinsip data, kemudian prinsip aplikasi, dan juga prinsip teknologi. Next. Selanjutnya dari identifikasi 5W dan 1H. Yang pertama ada what, ini adalah ruang lingkup arsitektur perusahaan. Who-nya adalah pihak yang terlibat, kami sebagai tim perancang dan juga narasumber. Kemudian yang when, itu jadwal pelaksanaannya mulai dari September hingga Desember 2024. Kemudian ada where, itu lokasi implementasinya ada di Surabaya. Kemudian untuk why, yaitu untuk keseluruhan TI dan bisnis. Kemudian how, menggunakan framework TOGAF ADM dari fase preliminary hingga fase yang KH. Next. Sehingga ada prinsip dan tujuan utama arsitektur. Yang pertama untuk optimalisasi teknologi informasi yang digunakan, kemudian juga ada untuk tujuan utamanya sebagai kepuasan pelanggan dan juga peningkatan daya saing perusahaan. Next. Soalnya ada profil perusahaan di sini dari PT Vido Garmen Indonesia. Yang pertama ini deskripsinya yang menyediakan layanan konveksi dengan pengalaman lebih dari 12 tahun dengan fokus pada nilai efisien, efektif, dan ekonomis. Kemudian tujuan dan visi misinya dapat sesuai yang tertera pada slide ini. Next. Nah, untuk struktur organisasinya itu dikepalai oleh CEO dan di paling bawah, ini karena terlalu kompleks, mungkin dari paling bawah ada tim potong, tim bordir, tim finishing, tim jahit video, dan juga tim jahit binaan. Next. Selanjutnya ada model bisnis menggunakan bisnis to bisnis, yaitu B2B pendekatannya. Kemudian ada tiga subsidiary companies. Yang pertama ada level garment, ini fokusnya untuk pelajar, jadi jasa konveksi yang targetnya pelajar mulai dari SD hingga SMA. Kemudian ada Custompedia, ini ya anak perusahaan video garment juga, yang fokusnya itu ada pada pemesanan satuan dengan target pasar, pemesanan dengan jumlah satuan. Kemudian ada Madani Konveksi, yang anak perusahaan video garment juga, kemudian menggunakan sistem Neklun, ya mengelola bahan baku dari konsumen dan fokus pada pasar baju muslim, targetnya untuk konsumen dengan bahan baku sendiri. Next, kemudian ada customer di sini untuk enterprise prosesnya mulai dari customer ke video dan sebaliknya, ke video ke warehouse dan sebaliknya, dan juga supplier ke video dan sebaliknya. Next. Lalu ada strategi perusahaan yang dibagi menjadi tiga jangka, ada jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Kalau pendek itu dia lingkupnya hanya lokal, menengah lingkupnya nasional, dan juga panjang lingkupnya menjadi ya nasional pada yang fokus pada pengembangan fitur website dan juga sistem internal. Next. Nah, selanjutnya ada bisnis proses. Yang pertama ada procurement. Ini ya menyediakan seragam custom dengan berbagai pilihan kain dan warna, serta mengelola persediaan melalui pengadaan berkala sesuai kebutuhan produksi. Next. Ada produksi di sini untuk memproduksi secara in-house, mulai dari pemesanan kain sesuai permintaan konsumen hingga proses produksi lengkap dan juga quality check-nya. Next. Selanjutnya ada sales dan marketing. Ini memanfaatkan media sosial seperti Google Business, ulasan, Google Maps, SEO, promosi, hari besar dan giveaway di Instagram, dan menarik pelanggan. Next. Ya, ada finance, ini menggunakan portal untuk mencatat semua transaksi bisnis, menganalisis biaya, efisiensi, dan mendukung pengembangan bisnis. Next. Kemudian ada customer service, ini menggunakan WhatsApp sebagai media utama untuk mendukung proses pemesanan hingga pengiriman dan direct link yang tersedia di media sosial. Next. Selanjutnya ada inovasi teknologi untuk kemudahan pelanggan, ini memanfaatkan website, ya portalnya juga memiliki, ya ada punya portal, kemudian untuk pencatatan bisnis, Google Business untuk analisis pasar. Next. Kemudian penggunaan teknologinya dibagi menjadi dua, software dan hardware. Untuk software ada portal, website, dan juga Google Business. Untuk hardware-nya ada komputer dan juga jaringan internet. Untuk website videonya dapat diakses di wifidogarment.com. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Berikutnya adalah fase A, yaitu Architecture Vision, yang dimana yang pertama kami menentukan value chain yang dari video sendiri terdapat primary activity dan juga support activity, yang dimana primary activity meliputi inbound logistik, operation, outbound logistik, marketing and sales, dan juga service. Yang dimana supportnya sendiri adalah administration and infrastructure, HRD, teknologi development, dan juga procurement. Nah, problem yang kami temukan ada pada dua poin, service dan juga operation. Pada service adalah redundancy data dalam list customer. Yang kedua dari chat pemesanan oleh customer jika mau melakukan pemesanan berulang. User kesulitan dalam membuat desain karena harus didesain. Yang dimana pada tahap operation pembagian tugas customer service yang tidak sesuai antara holding dan juga anak company. Targetnya adalah peningkatan implementasi teknologi, pembuatan sistem akun, pembuatan histori pada akun tersebut, peningkatan layanan yang diberikan dengan fitur customize, dan juga optimalisasi operasi dengan adanya katalog produk yang terkategorisasi. Nah, di mana ada tahap komunikasi dari yang diimplementasikan. Yang pertama ada kick off meeting dengan output berupa
meeting minutes, requirement gathering session dengan output berupa requirement dokumen, sistem desain dengan output berupa desain dokumen, development progress dengan output berupa progress report, testing review meeting dengan output berupa testing report. Yang berikutnya adalah feedback session dengan output berupa feedback summary, go live meeting dengan output implementation plan, dan yang terakhir adalah post deploy meeting dengan output berupa post deployment report. Yang dimana targetnya sendiri adalah objektif merupakan teknologi development dengan pembuatan akun, peningkatan service dengan fitur history pemesanan, dan juga customize, peningkatan operasi dengan pembuatan katalog yang terkategorisasi. Mulai dari penetapan proyek, analisis stakeholder, hingga persetujuan top manajemen dengan input berupa hasil observasi dan juga permintaan, dan outputnya adalah pernyataan kerjasama dan juga persetujuan dari pihak Vido serta skop yang akan dilibatkan nantinya. Yang berikutnya adalah responsibility stakeholders mulai dari CEO, manajemen information and system, dan juga IT project team. Berikutnya ada manajemen sales dan customer service, dan juga ada manajer technical dalam melaksanakan project ini, yang dimana kami bagi mengenai pembagian tugas dengan menggunakan rasi chart, mulai dari analisis kebutuhan, perencanaan sistem, pengembangan fitur, pengujian dan validasi, implementasi ke dalam sistem utama, melakukan pelatihan, dan juga yang terakhir adalah monitoring dan juga pemeliharaan. Yang dimana targetnya sendiri adalah mulai dari primary activity berupa pengembangan integrasi rantai pasok, pembuatan akun dan juga desain, akses dan stok produk, pelayanan customer service, dan juga service-nya adalah pembuatan akun, customize, dan juga akses stok oleh customer. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, melanjutkan dari teman saya untuk BPMN SIS yang sudah digunakan atau yang sedang diterapkan di dalam Video Garment untuk service proses itu dimulai dari customer akan melihat isi katalog produk yang dimiliki oleh Video Garment dan akan lumayan bertele-tele yang endingnya adalah customer service akan menerima desain juga pesanan yang sudah dikirimkan oleh Video Garment. Next, untuk operation process, di sini dimulai ketika CS sudah menerima pesanan dari customer, dan nanti customer service dari company utama akan menghubungkan customer ke CS anak perusahaan yang lainnya yang berkaitan. Next, ke BPMN2B, service process, ini kami sudah meninjau supaya lebih efisien, yang mana akan dilakukan adanya otomatisasi dengan dengan adanya sistem riwayat pesanan sehingga sistem menghemat waktu bagi customer yang ingin melakukan pesanan berulang. Jadi customer di sini akan membuat akun tersendiri. Next, ke operation process. Di sini kami sudah mengajukan usulan yang juga lebih efisien sehingga customer akan diarahkan secara langsung ke customer service perusahaan bersangkutan. Next, ke gap analysis. Di service process ada 3 poin current state pertanyaan kami. Jadi proses ketika ingin melakukan pesanan lagi terjadi redundansi, sehingga di future state kami melakukan pengurangan proses bisnis yang untuk menanggulangi current state saat ini. Kemudian gapnya adalah pembuatan sistem akun dalam pengembangan ke depannya sehingga mengurangi komunikasi berulang, dan juga solusinya yang pertama peningkatan implementasi teknologi dengan pembuatan sistem akun. Next, ketika customer akan melakukan pesanan lagi harus dimulai dari awal hingga akhir. Jadi solusi keduanya di sini adanya peningkatan layanan kepada pelanggan dengan dibuatnya fitur history pemesanan. Next, customer yang belum memiliki desain, pihak video harus memberikan jasa desain rekomendasi. Kemudian solusinya adalah peningkatan layanan dengan adanya fitur customized design pada website secara mudah. Next, ke operation process. Di sini ada pembagian tugas CS yang kurang jelas. Jadi Future state-nya dapat dengan mudah mengalokasikan tanggung jawab dari setiap CS. Gap-nya adalah pembagian tanggung jawab antar CS di perusahaan. Solusinya adalah optimalisasi operasi dengan adanya katalog produk yang terkategorisasi. Next. Nah, proyek timeline kami seperti yang telah disebutkan teman saya dimulai dari Agustus 2024 hingga Desember 2024, yang dimulai dari pemilihan vendor di minggu pertama dan diakhiri dengan adanya revisi dari setiap fase oleh dosen pengajar kami. Next. Mitigation risk di alur komunikasi lama, adanya keterlambatan komunikasi, risiko kesalahpahaman, serta waste proses pelanggan. Jadi di mitigasi proses yang baru itu kami merumuskan untuk lebih
lebih baik di bagian komunikasi terstruktur dan otomatis, pemanfaatan histori pemesanan, juga pengelolaan informasi pelanggan. Nah, di alur proses yang lama itu ada proses berulang dan inefisien, kesalahan manual dalam verifikasi dan desain, juga keterlambatan produksi dan pengiriman. Sehingga dimitigasi proses baru, adanya penghilangan proses berulang, otomatisasi alur kerja pesanan, dan juga pengurangan revisi desain. Nah, next di bagian CDM current state itu ada beberapa entitas yaitu desain, pesanan, dan sampai ke produk. Next, sehingga muncullah tabel CRUD sebagai berikut. Next. Di bagian fitur CDM future state itu kami sudah merumuskan lebih banyak entitas lagi untuk menyimpan setiap data pesanan dari customer itu sendiri sehingga tabel CRUD-nya sebagai berikut. Nah, oke, next. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, untuk application arsitektur di sini kita ada 5. Yang pertama ada modul penjualan, kemudian ada modul sales and marketing, ketiga ada modul customer relationship management atau CRM, keempat ada modul manajemen desain, dan yang terakhir ada modul manajemen database. Kemudian ada komponen aplikasi logikal dengan nama komponen yaitu yang pertama ada sales management modul, kedua ada customer relationship management atau CRM, kemudian yang ketiga ada marketing modul, keempat ada product katalog modul, dan yang terakhir ada order management modul. Next. Lalu untuk aplikasi logika lagi, yang keenam ada desain management modul, ketujuh ada authentication and authorization, kedelapan ada notification system, ke-9 ada Analytics and Reporting Module atau dashboard. Dan yang terakhir ada Security Module. Next. Kemudian ada komponen aplikasi fisikal yang dimana ini ada point of sale atau POS system. Kemudian ada Customer Relationship Management atau CRM. Ketiga ada Enterprise Resource Planning atau ERP. Kemudian ada Inventory Management System. Next. Kemudian ada e-commerce platform, lalu ada accounting software, lalu ada human resource information system atau bisa disebut HRIS, kemudian ada production management system, next. Lalu ada marketing automation software, kemudian ada payment gateway, lalu ada reporting and analytics tool, dan yang terakhir ada customer service platform. Kemudian kita juga sudah membuat interaction matrix yang bisa dilihat pada tabel berikut. Apabila yang ada centang berarti mereka saling berhubungan. Next. Kemudian untuk software kita sudah merancang. Di sini untuk operating system kita menyarankan untuk menggunakan Windows 11 Pro, kemudian server OS menggunakan Ubuntu Server 22.04 LTS, kemudian database management system kita menyarankan MySQL 8.0, kemudian ada web server kita menggunakan Nginx 1.22, kemudian untuk programming language menggunakan PHP 8.3. Next. Kemudian ada website framework. Kita menggunakan Laravel untuk hosting Cloud VPS atau Amazon Web Service. Untuk browser kita merekomendasikan untuk kompatibel di semua browser. Kemudian untuk antivirus dan security kita menggunakan Bitdefender Gravity Zone. Lalu untuk VPN software menggunakan Cisco AnyConnect. Lalu untuk hardware kita dibagi untuk per aktor. Untuk customer service dengan prosesor Intel Core i5. Lalu untuk RAM menggunakan 8 GB DDR4. Untuk storage SSD 1 TB. Network adapter menggunakan WiFi 6. Lalu untuk display monitor menggunakan 24 inci Full HD monitor. Kemudian untuk administrator IT menggunakan prosesor Intel Core i7 dan RAM 32 GB DDR4, storage SSD 2 TB NVMe, backup storage menggunakan NAS Synology 8 TB, untuk firewall appliance menggunakan Cisco Meraki MX64, untuk UPS atau Uninterruptible Power Supply menggunakan APC Smart UPS 1500 volt ampere. Next.
Kemudian untuk marketing and sales menggunakan prosesor Intel i7 dan RAM 16 GB DDR4. Kemudian storage menggunakan SSD 1 TB. Untuk display monitor menggunakan 27 inci 4K Ultra HD monitor. Kemudian untuk network adapter menggunakan Wi-Fi 6. Next. Kemudian untuk server menggunakan prosesor Intel Xeon Gold 6226R, kemudian RAM 64 GB DDR4 ACC, kemudian storage menggunakan SSD 4 TB NVMe, kemudian untuk network adapter menggunakan dual port 10G Ethernet, kemudian untuk backup storage menggunakan NAS Synology 16 TB. Selanjutnya untuk UPS menggunakan APC Smart UPS 3000 volt ampere, kemudian untuk cooling system menggunakan liquid cooling system, dan untuk firewall appliance menggunakan Cisco Meraki MX84, kemudian untuk power supply unit menggunakan 750 watt platinum redundant PSU. Kemudian ini dijelaskan oleh teman saya. Baik, jadi untuk topologi jaringan itu terbagi menjadi beberapa komponen. Yang pertama ada PC client, ya PC 1 sampai 4, kemudian ada switch, kemudian ada server yang digunakan aplikasi bisnis dan juga NAS Synology, kemudian ada wireless router, kemudian ada perangkat wireless, ya ini berupa laptop dan juga smartphone, kemudian ada security appliance menggunakan Meraki MX65W, dan juga koneksi ke cloud, ya menggunakan Cloud PT ini. Kemudian topologi ini mengkombinasikan koneksi kabel dan juga nirkabel atau wireless serta dilengkapi dengan perangkat keamanan untuk melindungi jaringan. Dengan tambahan koneksi ke cloud, jaringan ini dapat mendukung aplikasi berbasis cloud dan akses internet yang aman. Struktur ini cocok untuk lingkungan bisnis menengah hingga besar yang membutuhkan keamanan tinggi dan fleksibilitas akses jaringan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan rekan saya. Baik, pada fase ini adalah fokus utamanya adalah untuk menyusun perencanaan awal, implementasi, dan mengidentifikasi proses yang diperlukan untuk merealisasikan arsitektur yang telah dirancang pada fase-fase sebelumnya. Nah, pada fase ini mencakup analisis manfaat dari perancangan arsitektur enterprise dan gap analisis untuk membandingkan kondisi saat ini atau as is dengan kondisi yang diinginkan atau to be. Nah, pada bagian ini ada arsitektur bisnis. Di sini ada aspek proses pemesanan pada current masih manual, future udah otomatis, dan untuk analisisnya untuk mempercepat pemesanan. Lalu untuk pemberian service, tugas CS tidak merata. Jadi di sini ada pembagian tugas sendiri. Untuk feature, pembagian katalog sudah terkategorisasi berdasarkan GS. Untuk analisis meningkatkan efisiensi operasional, dan untuk aspek selanjutnya adalah layanan desain. Sebelumnya desain masih manual. Untuk selanjutnya pelanggan dapat fitur kustomisasi. Di sini adalah untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya pada bagian arsitektur data ada aspek penyimpanan data. Sebelumnya masih manual, lalu sekarang bisa direcord melalui pembuatan akun. Di sini gunanya untuk mengurangi redundansi data. Terus ada akses data pelanggan. Sebelumnya masih manual untuk menghubungi CS, dan sekarang pelanggan dapat mengakses sendiri melalui akun, dan hal ini akan mempercepat proses akses data. Selanjutnya ada katalog produk. Sebelumnya update produk masih secara manual, lalu update produk sekarang sudah real time, jadi otomatis, dan hal ini akan mempermudah pembaharuan produk. Next. Dan selanjutnya untuk arsitektur aplikasi, untuk modul CRM-nya sebelumnya tidak ada CRM. Lalu sekarang ada modul CRM, dan hal ini mengurangi komunikasi berulang. Dan selanjutnya ada aspek kustomisasi desain. Oke, next. Nah, untuk arsitektur teknologi seperti ini dari sistem operasi server, web server, bahasa pemrograman, dan juga hosting. Oke, next. Dan analisis SWOT di sini bisa dilihat SWOT-nya untuk strength bisa dilihat di sini, weakness, opportunities, dan threats. Oke, next. Dan Archimedes diagramnya bisa dilihat seperti ini. Nah, nanti dilanjutkan oleh teman saya. Berikutnya adalah penjelasan dari Archimedes diagram yang dimana pada hal ini terdapat 5 aktor, yaitu manajer, karyawan marketing, administrator IT, karyawan divisi financial, dan juga customer. Yang dimana pada proses bisnisnya, yang pertama sales and marketing untuk perhitungan penjualan dan strategi marketing, terus pengelolaan stok produk untuk penambahan dan memperbarui, mulai dari stok, pengelolaan akun untuk pembuatan validasi dari histori akun, transaksi untuk mengakses katalog, dan pembayaran mulai dari invoice, pembuatan desain untuk akses template, edit desain, dan penyimpanan desain.
Lalu pada layar aplikasi di sini adalah marketing application untuk mengelola marketing, untuk menghitung dan juga menyetujui strategi. Berikutnya adalah stok produk untuk dapat menambah, mengurangi, dan memperbarui jumlah stok produk. Yang berikutnya adalah registration application untuk pendaftaran akun, validasi, sehingga penyimpanan histori. Order application untuk merekam pesanan, proses pembayaran, dan pembuatan invoice. Design application untuk memberikan akses template desain dan pengeditan. Serta nantinya ada integrasi interface untuk dapat mengaksesnya. Berikutnya adalah data stok untuk outputnya, data stok produk, data akun, data pesanan, dan juga data desain produk. Yang terakhir adalah penggunaan dari sistem mulai dari server dan database, Ubuntu Server 22.4, MySQL, seperti yang telah dijelaskan, mulai dari cloud, keamanan, hingga klien OS, serta yang terakhir adalah aliran prosesnya mulai dari awal hingga akhir akan terintegrasi mulai dari aplikasi hingga sistemnya. Yang dimana ini merupakan archimedes dari kelompok kami. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.